Baiklah, perkenalkan nama saya Mira Oktaviana, NIM 19110416856, kelas A1 pagi, dosen Adi Mursalin SEMM, mata kuliah Perilaku Konsumen. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Perilaku Konsumen. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen. Di sini, perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pembelian, pengambilan, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa memenuhi kebutuhan dan keinginan. Di sini juga dijelaskan bahwa mencari karakteristik kepribadian konsumen. Kepribadian adalah ciri bawaan psikologis yang relatif, konsisten, dan bertahan lama. Kepribadian biasanya digambarkan dengan menggunakan ciri bawaan seperti kepercayaan diri dan kemampuan beradaptasi. Soal yang nomor 2, sebutkan dan jelaskan teori tentang keterlibatan konsumen. Di sini, yang pertama, keterlibatan ego. Keterlibatan TV ini bertujuan untuk memuaskan ego suatu individu. Yang kedua, komitmen. Komitmen adalah salah satu bentuk penting dalam pembentukan keterlibatan pembelian pada kondisi satu anggota keluarga sakit. Anggota keluarga lainnya berkomitmen untuk mengatur pengobatan untuk anggota member yang menderita, sama seperti pernikahan di mana memperlakukan komitmen seluruh anggota keluarga. Yang ketiga, keterlibatan dalam komunikasi. Keterlibatan komunikasi menandakan berbagai informasi yang ada kepada orang lain maupun dalam keluarga dan organisasi. Yang keempat, pemberian informasi. Setelah konsumen mengetahui kebutuhannya, sebagian besar konsumen akan terlibat dalam proses pencarian produk yang berasal dari perolehan informasi eksternal. Pencarian suatu produk tergantung dengan tingkat kepentingan suatu produk dan pembelian tersebut. Soal yang nomor 3, kita disuruh menjelaskan contoh dari high involvement dan low involvement konsumen dalam membeli sebuah produk. Di sini jawabannya, di sini contoh high involvement adalah pembelian rumah, pembelian telepon cerdas, sedangkan contoh low involvement adalah pembelian garam, meja, pembelian air minum dalam kemasan. Soal yang nomor 4, jelaskan melalui contoh bagaimana persepsi terhadap suatu produk mempengaruhi keputusan kita dalam membeli suatu produk. Jawab, persepsi konsumen terhadap suatu produk akan menjadi pertimbangan konsumen dalam menentukan pilihan produk mana yang akan dibeli. Jika persepsi tersebut tinggi, maka konsumen akan tertarik dan mengevaluasi masukan-masukan informasi yang mereka dapat mengenal barang tersebut untuk kemudian membelinya. Soal nomor 5, apa yang dimaksud dengan gaya hidup konsumen? Gaya hidup konsumen adalah ekspresi keluar diri nilai-nilai kebutuhan dan kebutuhan konsumen. Dalam menggambarkan gaya hidup konsumen,
dapat dilihat bagaimana mereka hidup dan mengekspresikan nilai-nilai yang dianutnya untuk memuaskan kebutuhannya. Soal nomor 6, coba kita jelaskan hubungan antara kepercayaan sikap dan perilaku konsumen. Di sini jawabnya, klien memiliki keyakinan dan sikap khusus terhadap produk yang berbeda, karena keyakinan dan sikap semacam itu membentuk citra merek dan mempengaruhi perilaku pembelian konsumen, sehingga pedagang tertarik pada mereka. Seller dapat mengubah keyakinan dan sikap pelanggan dengan kampanye khusus dalam hal ini. Selanjutnya, soal yang nomor 7. Di sini coba saudara tonton 3 iklan di TV. Sebutkan 3 iklan tersebut. Apakah Anda mempunyai niat untuk memberi produk-produk yang diiklankan tersebut, dan jelaskan jawaban Anda dengan menggunakan teori persepsi, kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen. Di sini iklan yang saya dapatkan, yang pertama iklan Shopee, iklan Lazada, dan iklan sampo Pantene. Penjelasannya, saya berniat karena siapapun yang menjalankan bisnis dapat menjadikan konsumen merasa lebih baik dengan mempelajari perilaku konsumen. Dengan mengatur dan menafsirkan informasi bisa menghasilkan pengalaman yang berarti disebut persepsi, dan juga memiliki keyakinan atau kepercayaan dan sikap khusus terhadap produk yang berbeda. Soal nomor 8, di sini kita disuruh menunjukkan satu iklan kepada orang atau teman kita yang ada di satu rumah. Setelah itu, kita menyuruh kawan kita menjelaskan dan merepresi mereka terhadap produk yang diiklankan. Di sini saya sudah mendapatkan teman, dan kesimpulan dari teman saya akan saya bacakan. Jawabannya, mereka percaya atau teman saya percaya karena iklan tersebut terkait pada perbelanjaan, termasuk iklan Shopee. Mereka mempunyai minat karena dari salah satu iklan Shopee khususnya, mereka sudah ada aplikasi di HP mereka dan di HP kawan saya, dan seller dapat mengubah sikap pelangganan tersebut, termasuk teman saya. Soal nomor 9, di sini apa yang diusulkan oleh Daniel Katz mengenai fungsi dari sikap konsumen. Daniel Katz pada tahun 1960 dalam Sumarwan 2003 mengemukakan 4 fungsi dari sikap, yaitu fungsi utilitarian, fungsi mempertahankan ego, fungsi ekspresi nilai, dan fungsi pengetahuan. Keempat fungsi sikap tersebut bisa digunakan oleh pemasar sebagai metode untuk mengubah sikap konsumen terhadap produk, jasa, atau merek. Soal nomor 10, apa yang dimaksud dengan pengetahuan konsumen, dan sebutkan jenis-jenis pengetahuan konsumen. Jawab, berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki oleh konsumen
mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Jenis-jenis pengetahuan konsumen: yang pertama, pengetahuan produk; yang kedua, pengetahuan pembelian; dan yang ketiga, pengetahuan pemakaian. Soal nomor 11, di sini kita disuruh menyebutkan 5 barang yang ada di rumah masing-masing yang melibatkan hik involvement. Yang pertama, jawab kasur; yang kedua, sepatu; yang ketiga, akses internet cepat; yang keempat, roti; dan yang kelima, pisau iris. Soal nomor 12, di sini kita disuruh menjelaskan bagaimana perilaku generasi Z dalam membeli suatu produk dan jika kita sebagai pemasar. Jawabnya, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen, khususnya generasi Z, di antaranya berapa banyak akses yang mereka miliki dalam hal teknologi, tren yang terjadi, dan bagaimana mereka mengkonsumsi media. Tentu saja, setiap generasi memiliki kebiasaan dan preferensi belanja yang berbeda dilihat dari kategori produk, frekuensi, dan persepsi mereka terhadap tempat-tempat yang menjual produk kebutuhan sehari-hari. Dan brand retail diharapkan dapat melakukan pendekatan yang relevan untuk setiap generasi agar memperoleh hasil yang efektif. Brand retail perlu mengasah apalagi yang tepat sebagai penyesuaian segmentasi kepada generasi Z. Untuk saat ini, teknologi menjadi acuan utama dalam pengembangan retail dalam memenuhi kebutuhan generasi Z. Soal nomor 13, di sini kita disuruh mencari contoh dari nilai yang mengalami perubahan dan perubahan dalam kondisi yang mempengaruhi sikap seseorang. Jawab. Yang pertama, perubahan teknologi, masyarakat, dan perubahan sikap dan budaya. Yang kedua, karena seiring perkembangan zaman, banyak yang berubah. Yang ketiga, mulai dari ditemukannya teknologi, budaya yang sudah mulai dilupakan, dan masyarakat yang terus berubah. Yang keempat, dapat menghilangkan budaya, banyak yang peduli pada gadget karena faktor berkembangnya zaman. Dan yang terakhir, kelima, tidak semuanya sesuai Pancasila, namun semuanya harus disikapi dengan positif agar semuanya terjaga. Soal nomor 14 yang terakhir, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda atau saya kerjakan sebelum UTS perilaku konsumen. Tugasnya membuat video record dari buku perilaku konsumen. Terima kasih.